Kemudian nanti kita lanjut ke decrease and conquer ya. Oke, untuk materi yang sudah saya share di Drive, silahkan di-download ya. Sebentar, saya coba share screen. Oke, nah jadi untuk divide and conquer, di mana kita membagi persoalan yang besar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, yang mana nanti kita menyelesaikan setiap bagiannya gitu ya, setiap bagian yang sudah merupakan partisi dari yang sebelumnya yang lebih besar. Oke, jadi semua bagiannya diselesaikan. Nanti akan ada perbedaan antara divide and conquer dengan decrease and conquer. Nah, ini yang divide and conquer, terakhir tentang pengurutan ya. Pengurutan seperti ini. Oke. Seperti ini sudah ya nih ya. Oke, selanjutnya ada apa ini? Ada teorema master, mungkin ini sedikit saja ya. Jadi teorema master ini teorema untuk menentukan ini kompleksitas big O ya dari suatu algoritma gitu. Nah, jadi misalkan kita sudah menemukan apa namanya rancangan dari kompleksitas waktu algoritmanya seperti ini, dituliskan dalam bentuk yang rekursif ya. Jadi Tn itu adalah A dikali Tn per B ditambah Cn pangkat D. Nah, artinya kompleksitas untuk yang seukuran N ini didapatkan atau di partisi ke dalam yang ukurannya N per B. Jadi sebenarnya tidak harus dibagi dua gitu ya kalau untuk divide and conquer, karena bisa saja permasalahan yang besarnya itu dibagi tiga. Nah, jadi ketika dibagi tiga, ini nilai B-nya sama dengan 3. Tapi untuk contoh-contoh yang sebelumnya kan dibagi dua. Ya, jadi di sininya N per 2 gitu. Oke, dan di sini ada A itu ya ini ada berapa banyak bagian ya, bagian partisinya. Oke, tentunya kalau misalkan soal-soal sebelumnya itu partisinya dibagi berapa? Dibagi 2 ya, atau ada juga di sini yang di luarnya sini 1. Kenapa 1? Karena yang bagian yang satunya tuh dia ini kecil gitu ya, hanya ada satu anggota di bagian satunya. Jadi partisinya itu tidak seimbang. Yang satunya hanya satu, yang satunya sebanyak n-1 gitu ya. Jadi ini di selection search ini kan dia penerapan divide and conquer-nya dibagi 2, ukurannya tidak setimbang ya, tidak seimbang. Yang ukuran n dibagi 2 menjadi ukuran 1 dan ukuran n-1. Nah, sehingga kalau yang hanya ada satu anggota itu di sini berbeda kompleksitasnya dengan yang n-1 tentunya. Bahkan kalau satu anggota kan dia trivial gitu ya, jadi hanya apa ini konstan gitu ya. Sehingga di sini yang jadi apa perlu kita cari lebih lanjutnya itu yang n-1-nya saja. Nah, ditambah dengan Cn. Cn itu ya bergantung dengan ini ukuran dari n-nya. Oke, jadi secara rekursif seperti ini. Nah, jadi kalau yang secara umum teorema master ya, kalau kita punya bentuk kompleksitas algoritma seperti ini, di sini ada variabel A, B, C, dan D. Nah, terus nanti kita sudah mendapatkan informasi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, nanti kita tinggal lihat di sini mana yang memenuhi. Apakah A itu kurang dari B pangkat D? Apakah A itu sama dengan B pangkat D? Apakah A lebih dari B pangkat D? Nah, jadi di sini ada 3 kemungkinan ya. Ada yang 1, 2, 3. Nah, kemudian nanti akan dipilih mana yang memenuhi dari ketiga kemungkinan ini. Nah, misalkan kalau yang memenuhi yang pertama, nah berarti kita bisa simpulkan kompleksitas waktu big O-nya ya. Big O untuk Tn ini adalah ini N pangkat D. N-nya berapa, terus D-nya itu ya didapatkan dari sini ya, nilai D-nya. Kalau dia memenuhinya yang ini, berarti itu yang N pangkat D dikali log N. Terus kalau misalkan yang ini, big O-nya adalah N pangkat ini basis lognya B ya, berarti ya.
Oke, jadi B log A ya. Ini jadi basis lognya adalah si B-nya. Oke. Nah, ini contoh nih pada algoritma merge sort ya atau quick sort. Nah, kita dapatkan seperti ini. Jadi kalau TN-nya itu kalau untuk N sama dengan 1 itu konstan ya, A. Tapi kalau untuk N yang lebih dari 1 dia 2 dikali TN per 2. Karena di sini N-nya itu dibagi 2, partisinya 2. Dan ditambah CN ya, tambah CN. Nah, dari sini kita bisa dapat nih, A-nya berapa, B-nya berapa, D-nya berapa. Oke, jadi di sini A-nya 2, B-nya 2 juga, terus ini C-nya berarti masih secara umum ya. Kalau D-nya di sini berarti 1. Nah, terus dilihat memenuhi yang mana. Jadi teorema master ini, bentuk yang syarat-syarat ini dia memang baku seperti ini ya. Jadi ini teoremanya itu. Teorema master seperti ini ada tiga kemungkinan ya. Kalau ini terpenuhi dia dikategorikan big O-nya seperti ini yang kedua, ini yang ketiga. Dan untuk contoh yang tadi, setelah kita cek ternyata yang memenuhi adalah case yang kedua, yaitu A sama dengan B pangkat D. Oke, nah jadi yang dipenuhi adalah big O yang ini. N pangkat D log N. Ini adalah big O untuk algoritma merge sort dan quick sort ya. Jadi ada big O-nya adalah N log N. Oke, gitu ya. Ya, itu contoh untuk yang teorema master ini. Ada contoh lain. Nah, jadi untuk ini teorema master pertama diketahui dulu nilai TN ya, fungsi TN-nya dalam bentuk rekursif ya, seperti ini ya. Ini yang basisnya ketika N-nya sama dengan 0, itu nilai TN-nya adalah 1. Untuk N yang lebih besar dari 0, ini contoh untuk yang algoritma perpangkatan A pangkat N. Jadi kalau A pangkat N itu bisa diselesaikan dengan divide and conquer ya, dengan cara N-nya itu dibagi 2 terus ya, dibagi 2. Dan ini kenapa plus 1, ini ketika mau coba dikalikan gitu ya. Nah, di sini jadi N per 2, jadi nilai apa nih 2 nih, nilai B-nya gitu ya. Nilai B-nya 2, terus nilai A-nya 1 gitu ya. Nah, ini setelah dicek ternyata ini case yang kedua juga ya, karena oke. Kalau di sini plus 1 ya, berarti nilai D-nya berapa kira-kira nih? Kan di sini tidak melibatkan N. Artinya N-nya ini dipangkatkan dengan 0 gitu. Karena kalau N-nya pangkat 1, itu kan harusnya ada N ya di sini ya. Nah, jadi kita membuat si ini, bentuk yang di sini itu ke dalam bentuk yang umumnya. Bentuk umumnya tadi apa? Oh, di sini ada nih. Bentuk umumnya tadi kan yang ini kan. A dikali T N per B ditambah C dikali N pangkat D. Jadi kita setarakan ini dengan ini nih. Jadi kalau bentuknya seperti ini nilai A-nya berapa? Ini A-nya 1 gitu ya. B-nya 2. Nah, kalau ini kan seolah-olah tidak ada N-nya. Tapi sebenarnya kita bisa buat di sini ada N, tapi dipangkatkan 0. Karena N pangkat 0 itu adalah 1 gitu ya. Jadi seolah-olah N-nya hilang gitu. Padahal ada, tapi N-nya pangkat 0 di sini. Nah, sehingga nilai D-nya adalah 0. D-nya 0, nah C-nya sebenarnya bisa apa? Kalau ya C-nya harus 1 gitu ya. Karena kan N pangkat 0 kan 1. Kalau misalkan di sini C-nya bisa berapapun, berarti di sini tidak hanya 1 gitu. Tapi karena di sini 1, berarti nilai C-nya juga 1 gitu ya. Nah, oke, tapi untuk yang memilih case-case ini kan yang dihitung hanya A, B, dan D-nya saja ya. Berarti kita cukup cek dari A, B, dan D-nya. Setelah dicoba, gimana nih? A-nya kan 1 ya, B-nya 2, D-nya 0. Ternyata benar ya. 1 kan sama dengan 1. Ini 2 pangkat 0 kan 1. Nah, sehingga di sini case yang terpenuhi adalah kasus yang kedua. Sehingga big O-nya adalah ini. N pangkat D dikali log N. Nah, D-nya tadi kan nilainya 0 ya. Jadi di sini log N saja big O-nya untuk yang ini. Oke, jadi ini pemanfaatan teorema master tadi untuk menentukan big O dengan diketahuinya ini TN. Seperti itu ya. Oke, nah ini nanti latihan-latihannya kalian coba saja, kalian lihat ya.
Nah, di sini ada juga penerapan ini. Nah, ini untuk yang mencari titik terdekat, ini juga menggunakan prinsip divide and conquer. Oke, intinya di sini kita bagi dua ya, kita bagi dua sebaran titiknya. Ini bisa dari ini sih. Kalau di sini dia mempertimbangkan apa nih bagi duanya? Dari jumlahnya ya. Sebentar. Nah, ini bagi himpunan titik ke dalam dua bagian. Nah, berarti dia dari jumlahnya nih di sini. Dari jumlahnya. Oke, karena bisa saja nanti dibagi dua itu bukan dari jumlahnya ya, tapi bisa juga dari jarak X-nya. Jadi misalkan ini jarak dari sini ke titik terjauhnya itu sama dengan yang jarak dari sini ke titik terjauh yang di S2 gitu. Ya, itu bisa juga seperti itu. Tapi di sini asumsinya dia membagi duanya berdasarkan ini jumlah ya, jumlah apa ini? Jumlah titik di bagian kedua bagian ini gitu. Nah, jadi ini dibagi dua. Jadi sebenarnya tujuannya kan gini, di sini kan contoh yang ini tadi ya, apa sih? Mencari pasangan titik terdekat. Jadi ada sebaran titik banyak gitu ya di koordinat kartesius lah gitu. Terus akan dicari dua titik yang memiliki jarak paling dekat. Nah, itu yang mana? Kalau misalnya kita menggunakan brute force, ya berarti kita harus mencoba semua kemungkinan ya, dari titik ini ke semua titik yang lain, jaraknya berapa. Terus dicari lagi, kalau misalkan kita mau membandingkan titik yang ini dengan titik yang lain lagi gitu. Nah, terus dari semua kemungkinan itu nanti kita cari yang paling kecil, yang paling minimal. Nah, itu secara brute force. Nah, kalau secara divide and conquer, itu pertama dibagi dua dulu, seperti yang tadi. Dibagi dua, terus di sini di S1 kan ada ini lagi, ada apa? Titik lagi nih. Nah, oke, sebentar. Di sini dibagi dua seperti itu. Nah, ini conquer ini. Secara rekursif terapkan algoritma divide and conquer pada masing-masing bagian untuk mencari sepasang titik terdekat. Oke. Kemudian nanti di-combine pasangan titik yang jaraknya terdekat antar ada tiga kemungkinan ya. Nah, jadi kan ini nanti dibagi-bagi terus nih sampai ukurannya sekecil mungkin gitu ya. Berarti di sini yang terkecilnya ini kalau tersisa berapa ini di sebelah kiri ini? Berarti kalau tersisa dua titik ya, satu pasang itu kan berarti yang minimal kalian bisa mencarinya hanya satu kali gitu ya. Oke, jadi sampai yang di kiri ini ada dua titik, yang di kanan juga ada dua titik minimal gitu ya. Sampai seperti itu, terus nanti kemungkinannya ada tiga yang apa ini pasangan titik terdekat terdapat di bagian yang sebelah kiri atau yang di S1, nah, atau yang di sebelah kanan yang di S2. Nah, yang di sini ya. Atau kemungkinan ketiga itu dia dipisahkan dengan garis pembaginya tadi. Jadi satu ada di S1, satu ada di S2. Nah, seperti ini. Jadi nanti dicari mana yang lebih kecil gitu ya. Nah, prinsipnya seperti itu diulangi. Nah, ini tadi untuk melihat kalau misalkan jarak terkecilnya itu terletak di dua bagian yang berbeda ya, satunya di S1, satunya di S2. Sebentar. Oke ya, seperti itu. Ya, itu intinya seperti itu untuk ini mencari titik terdekat. Nah, terus untuk yang selanjutnya di sini, oke, ini yang bagian ketiga lebih ke apa ini perhitungan matriks ya. Oke lah, nanti ini bisa kalian pelajari, ini saya rasa sama sih prinsipnya. Oke, terus nanti di convex hull, atau saya ke ini dulu deh, ke decrease and conquer dulu ya. Nanti kalau misalkan sempat baru kita masuk ke divide and conquer-nya lagi. Nah, jadi kalau divide and conquer itu kan permasalahan yang besar dibagi ke dalam bagian-bagian yang kecil, dan semua bagian-bagian yang kecilnya itu
diselesaikan gitu ya. Jadi semua bagiannya diselesaikan. Nah, bedanya kalau decrease and conquer, setelah dia dibagi ke dalam beberapa bagian yang kecil, itu tidak harus semuanya diselesaikan. Jadi hanya cukup satu saja gitu. Nah, itu decrease sehingga dia mengurangi ini ya, mengurangi banyaknya percobaan gitu. Kalau divide and conquer kan setiap bagian partisinya tadi harus diselesaikan gitu. Tapi kalau decrease and conquer itu tidak harus semuanya, bisa saja satu. Nah, contohnya ya, nanti kita lihat seperti apa. Oke, nah decrease and conquer, metode perancangan algoritma dengan mereduksi persoalan jadi dua sub persoalan yang lebih kecil. Nah, tetapi selanjutnya dia hanya memproses satu sub persoalan saja. Ya, jadi tidak keduanya diproses. Nah, berbeda dengan divide and conquer, dia harus memproses semua sub persoalannya. Terus digabungkan kembali ya, jadi solusi setiap sub, jadi solusi keseluruhan gitu. Itu kalau divide and conquer. Nah, ini kalau di literatur yang lama ya, jadi decrease and conquer ini sebenarnya masuk ke dalam divide and conquer, tapi dia bentuk khususnya gitu ya. Tapi di sini dia dikategorikan jadi apa namanya topik yang berbeda ya. Kalau di sini dia dijadikan satu bab tersendiri, decrease and conquer. Oke, nah meskipun demikian, tidak kedua subpersoalan hasil pembagian diselesaikan. Oke, jadi hanya satu subpersoalan saja. Nah ya, ini decrease and conquer. Nah, jadi ada dua kata ya di sini ya, decrease sama conquer. Seperti divide dan conquer juga. Nah, jadi bedanya ini di sini decrease. Dia mereduksi persoalan jadi beberapa persoalan yang lebih kecil. Jadi selain dia membagi, terus dia hanya memproses satu saja. Berarti kan persoalannya jadi lebih kecil ya, karena yang diproses cuma satu bagiannya saja. Dan dia tidak ada tahap combine di sini. Jadi kalau sudah dipecah, terus salah satunya diproses, yang satunya tidak kan. Nah, berarti setelah itu langsung dibagi lagi, dipecah lagi, terus memproses salah satunya. Nah, sehingga nanti jadi lebih kecil terus gitu ya. Dan dia tidak perlu di-combine. Nah, cara menguranginya pun itu ada tiga jenis ya, atau tiga cara gitu. Yang pertama dia dikurangi secara konstan, artinya pada saat itu membagi, nah proses membaginya itu selalu ini tetap. Kalau di sini konstantanya sama dengan satu, artinya ketika kita punya datanya n, itu dibagi duanya dengan cara mengeluarkan satu dari n yang ada ya, satu data dari n yang ada. Jadi dipartisinya jadi dua bagian, satu dengan n-1 gitu. Jadi dikeluarin satu-satu. Dikurangi ya, di decrease gitu ya satu-satu. Nah, itu direduksi persoalannya secara konstan. Terus yang kedua ini yang dengan faktor ini ya, faktor kelipatan ya sebenarnya apa ini? Faktor pembagi di sini, konstan faktornya. Nah, jadi di sini ngebaginya itu berdasarkan faktor pembagi. Jadi dibagi dua, jadi sama dua bagian sama besar, atau mungkin dibagi tiga gitu ya. Kalau tadi kan sesuai jumlahnya satu, 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 atau mungkin yang pertama ini yang decrease by constant itu bisa juga dia dikuranginya tidak satu tapi dua, mungkin dua data dikeluarkan, dua data dikeluarkan gitu. Dia pengurangannya konstan berdasarkan itu ya jumlah datanya. Tapi kalau yang kedua ini dia decrease-nya dengan cara membagi tadi, membagi jadi faktor konstannya ada berapa bagian. Kalau ada dua berarti dibagi dua. Gitu. Kalau ada tiga berarti dibagi tiga, seterusnya. Nah, terus kalau yang tiga ini decrease by variable size, ukuran variabelnya. Nah, ini bervariasi kalau yang ini ya. Jadi dia susah ini apa? Lebih sulit untuk mendecrease-nya ya. Karena dia ada pertimbangan lain, tidak hanya dari jumlah datanya saja. Mungkin terkait minimum maksimumnya atau frekuensi dari datanya bisa saja seperti itu. Nah, jadi ada tiga jenis decrease and conquer. Nah, ini untuk yang decrease by constant. Mungkin kalau untuk yang 2 dan 3 ini sudah dibahas ini ya, minggu lalu. Jadi mungkin kita bahas yang satu saja yang ini. Karena ini prinsipnya mirip ya, seperti divide and conquer ini ya. Oke.
Yang pertama ini tentang perpangkatan A pangkat N. Jadi awalnya kita punya persoalan berukuran N, yaitu kita ingin mengalihkan A dikali A sebanyak N kali gitu ya. Nah kalau dengan brute force kan kita perlu menghitungnya prosesnya gimana? Satu persatu ya. Dari A terus dikalikan, mulainya dari basisnya. Basis perkalian itu kan adalah 1 ya. Nah jadi kita mulai dari 1. 1 itu kan A pangkat 0 sebenarnya. 1 terus dikali A, terus dikali A pangkat 1, terus dikali A pangkat 2, sampai dikali A pangkat N gitu kan. Jadi awalnya 1 dikali A jadi A gitu ya. Terus dikali A lagi jadi A pangkat 2. Dikali A lagi jadi A pangkat 3, seterusnya sampai mendapatkan A pangkat N. Nah, itu secara brute force. Tapi kalau secara divide and conquer yang lalu itu kan dibagi apa itu? Dibagi 2 ya, bagi dua sehingga kita kalau sudah menghitung apa itu? A pangkat 2 misalkan ya, kita nggak perlu menghitung ini. Misalkan menghitung apa nih? Menghitung A pangkat 5 misalkan. Jadi nggak perlu harus satu-satu dari A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3. Jadi kalau A pangkat 5 itu cukup apa yang dihitung? A pangkat 1, terus nanti mendapatkan A pangkat 2, terus mendapatkan A pangkat 4, ya, terus baru mendapatkan A pangkat 5 gitu. Jadi ada bagian yang tidak kita hitung kalau di apa? Divide and conquer ya. Lebih ini ya, lebih cepat menghitungnya. Nah, kalau di decrease sini yang satu by constant ya. Ini sebenarnya mirip seperti ini sih, mirip seperti brute force tadi ya. Dia mengeluarkan 1 dari N yang ada itu. Jadi persoalannya itu di decrease. Yang tadinya ada N, dia sekarang menjadi N-1. Terus nanti mendapatkan solusi persoalan, sehingga akhirnya dapatkan solusi persoalan semula. Nah, contohnya di sini A pangkat N. Ini bisa kita tuliskan menjadi ini ya, 1. Ini kalau N-nya sama dengan 0, terus dia bisa jadi seperti ini. A pangkat N-1 dikali A, ini untuk N-nya yang lebih dari 0. Oke, terus kalau untuk kompleksitas waktunya, kalau N-nya 0 berarti tidak ada proses ya, jadi di sini 0. Terus kalau misalkan N-nya lebih dari 0, Tn-nya jadi seperti ini. Jadi kan tadi kan N di decrease dengan cara mengeluarkan satu data ya dari N yang ada. Jadi partisi yang berikutnya itu ini, jumlahnya ada N-1, sehingga secara rekursif kita bisa tuliskan Tn sama dengan Tn-1 nih. Terus ditambah dengan 1 nih. Nah, terus ini kalau misalkan dicari big O-nya, dia ternyata sama ya, seperti brute force ya. Jadi tetap uh, mengalihkannya ya sebanyak ini juga, N juga gitu. Nah, jadi kebetulan di sini tidak lebih baik ya dibandingkan brute force ya, sama saja sih. Untuk yang decrease and conquer. Oke, ini dengan cara decrease by constant, dikurangin 1 seperti itu. Terus untuk ini untuk kode programnya seperti ini ya, algoritmanya. Ini yang selection sort ya, ini juga sebenarnya decrease and conquer karena dia mengurangkan atau mendecrease satu data gitu ya dari n yang ada. Jadi kan tinggal ada n-1, nanti di decrease satu lagi seterusnya. Seperti ini ya. Oke, jadi kalau ini apa nih, selection ya. Selection berarti dia mencari yang minimum dari yang ada di sini ya. Cari yang minimum, terus dikeluarkan dari n yang ada gitu. Sehingga kan terbagi jadi 2 seperti ini. Terus dari 2 yang ada ini kan jadi 2 bagian sebenarnya. Bagian kiri yang isinya hanya ada 1 ini, terus yang bagian kanan kan yang isinya ada ini nih. Ada 7 data ya ini ya. Nah, ini kan ada 2 bagian. Nah, tapi kita memprosesnya hanya pilih salah satu saja kan, yaitu memilih yang ini, yang N-1. Karena kalau memilih yang ini kan dia cuma ada satu data saja ya, satu anggota saja. Jadi kita memilihnya yang ini saja. Nah, dari yang N-1 ini, kita akan decrease lagi. Jadi dengan cara mencari yang minimum yang ada di bagian kedua ini nih. Nah, ternyata di sini yang paling minimum adalah 2. Sehingga 2-nya ini kita keluarkan dari sini. Jadi kan artinya jumlahnya ini kita decrease ya, kita kurangkan sehingga ukurannya menjadi N-2 dan seterusnya.
Jadi yang minimum kita keluarkan sehingga dapatnya seperti ini. Terus ini tadi permasalahannya sorting ya. Oke, ini sebenarnya memang nggak perlu di-combine ya, tapi karena kita butuh list ini ya, urutan ini, untuk yang ini sebenarnya harus di-combine ya. Kita dapatkan 1, 2, 3 ya, ini nanti dikumpulkan jadi satu array gitu, yang array-nya udah terurut ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang selection sort. Untuk yang insertion set ya sama saja di sini. Oke, jadi ada merge-nya ya di sini ya. Nah, ini sudah juga ya kalau nggak salah ya minggu lalu ya. Nah, terus yang berikutnya, ini yang penting nih. Karena ini nggak pakai divide and conquer ya. Kalau yang ini, yang sebelumnya tadi, ini kan sebenarnya ini bisa selesaikan dengan divide and conquer ya kemarin ya. Jadi nggak kelihatan bedanya ini untuk yang dua kasus yang sebelumnya tadi. Tapi kalau untuk yang contoh berikutnya ini, yang binary search, ini kelihatan manfaat dari ini, manfaat dari decrease and conquer-nya. Jadi decrease by constant factor, di mana di sini pembaginya itu 2. Jadi awalnya kita punya data yang ukurannya n, terus kita bagi jadi sub persoalan ya, n per 2 ya, setengahnya. Terus nanti kita ini memproses satu saja dari 2 bagian itu. Nah, memproses satu saja, nanti baru mendapatkan solusi dari sub persoalan yang kecil tadi. Nah, itu bisa digunakan sebagai solusi persoalan yang keseluruhannya. Nah, contohnya yang binary search ini. Nah, ini penting nih ya, pelajari ini. Nah, jadi awalnya atau kita apa sih maksudnya ini binary search ini? Binary itu apa itu? Dari kata biner gitu ya. Biner itu kan biasanya apa sih? 0 atau 1 gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kalau misalkan ini ada array, terus kita bagi 2, ada 2 kemungkinan berarti. Dia bisa bagian kiri atau bagian kanan. Nah, jadi nama binary itu dari situ. Dia ada 2 kemungkinan setelah dari problem keseluruhan ini dibagi 2 gitu ya. Kan ada 2 kemungkinan, bagian kiri dengan bagian kanan. Nah, di sini permasalahannya tentang pencarian gitu. Jadi pencarian nilai gitu dari array yang diberikan. Tapi ini akan bekerja kalau array-nya sudah terurut. Sebenarnya tidak harus terurut menaik ya, bisa saja terurut menurun. Tapi nanti perbandingannya akan sebaliknya gitu. Di sini contohnya kita pilih yang terurut menaik. Nah, jadi di sini ada indeks dari 1 sampai sekian ya, sampai n gitu. Dia terurutnya menaik. Jadi semakin ke kanan semakin besar nilainya. Oke, terus kita akan mencari ini nilai tertentu. Nah, nilai yang dicari adalah K misalkan. Kira-kira K ada nggak di dalam array ini? Kalau ada, dia di indeks keberapa? Di indeks keberapa gitu ya. Nah, sekarang untuk nilai-nilai yang ada di array ini, itu kan dia terurut menaik. Tapi tidak mesti harus ini ya, harus berurutan gitu. Jadi misalkan nilainya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu kan berurutan seterusnya ya. Jadi bisa aja dia loncat-loncat gitu ya, dari 3, 5, 10 gitu. Yang jelas dia terurutnya naik ya. Seperti itu. Nah, pertama langkahnya gimana? Ini array yang keseluruhannya itu kita bagi 2 dulu. Kita mencari titik tengahnya, elemen di tengahnya itu berapa. Kalau misalkan array A ini ganjil, itu kan kita bisa ya mencari titik tengahnya ya posisi di nilai yang ada di tengah-tengah. Jadi itu nilai berapa yang letaknya pas di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan ini nilai A-nya ini array A-nya ini banyaknya genap, nah berarti kita bisa tetapkan kira-kira mau ambil yang di tengah itu yang di kiri apa yang kanan gitu ya. Misalkan array A ini ukurannya ada 6 data gitu ya. Berarti kalau kita ingin mencari nilai yang di tengah ya, yang indeksnya di tengah, itu kan bisa di indeks ketiga sama indeks keempat ya. Nah, itu
kita bisa ini sih, bisa ambil mau yang 3 atau yang 4. Tapi yang penting konsisten. Dia untuk di seluruh prosesnya itu harus konsisten. Nah, kalau di sini contohnya untuk memilih yang 3 atau yang 4 tadi, itu dengan cara 1+6 dibagi 2, terus di ini, di sel ya kalau nggak salah, dibulatkan ke atas. Jadi yang dipilih itu adalah yang di sebelah kanannya gitu. Itu kalau ya A-nya ini genap gitu ya. Oke. Nah, sekarang sudah didapatkan nilai ini ya, nilai dari yang di tengah gitu ya, indeks yang di tengah. Nah, sekarang prosesnya seperti ini. Jika elemen yang di mid tadi itu sama dengan K, berarti kan sudah ketemu gitu ya. K itu kan tadi nilai yang mau dicari. Kalau misalkan elemen tengah tadi itu sama, nilainya berarti sudah ketemu. Tapi kalau misalkan beda, berarti kan kita harus mencari di dua kemungkinan. Mau yang di sini, kiri, apa yang di kanan sini gitu. Nah, nanti kan berarti harus ada ini ya, pemilihan penentuan keputusannya tuh, harus melanjutkan ke yang ini atau yang ini. Nah, pemilihannya itu dilihat dari mana? Ternyata dilihat dari ini. Nilainya lebih besar mana? Antara K dengan nilai yang di tengah sini. Oke, misalkan ya, misalkan nilai K yang dicari adalah 10 gitu. Nilai K-nya 10. Ternyata nilai yang menjadi mid-nya ini adalah 7. Nah, berarti kan dugaan kita karena 7 ini kan tidak sama dengan 10 gitu ya di sini ya. Berarti kan dugaannya 10-nya itu si K-nya ini itu kan adanya di bagian kanan gitu ya. Karena 10 itu lebih besar dari 7. Yang menjadi mid-nya di sini kan 7. Nggak mungkin 10-nya ada di sini. Kenapa nggak mungkin? Ini karena array A-nya itu sudah terurut menaik. Nah, jadi ini kenapa diharuskan array A-nya ini sudah diurutkan gitu ya secara menaik. Nah, itu karena ini tadi kita akan membandingkan antara yang kita cari dengan apa yang menjadi nilai di mid-nya ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu 10-nya itu ada di bagian kanan nih. Cuman kita belum tahu ya ada di indeks keberapa dan belum tentu ada juga gitu ya. Karena bisa saja nggak ketemu ya. Kan kita masih proses mencari di sini. Nah, jadi kita sudah duga si nilai K yang sama dengan 10 tadi itu letaknya ada di sini. Di sebelah kanannya nilai 7 gitu ya. Karena di sini tadi 7 yang jadi mid-nya misalkan. Nah, berarti kita hanya perlu memproses bagian yang kanan saja. Jadi kita nggak perlu melanjutkan memproses bagian kiri. Nah, itu jadi kelihatan ya manfaatnya decrease and conquer. Jadi setelah kita membagi dua ini, kita hanya perlu memproses satu bagian saja. Entah itu yang kanan atau yang kiri gitu ya. Nah, tadi kebetulan contohnya kita ambil yang kanan. Nah, setelah kita sudah menetapkan keputusan akan mengambil yang bagian kanan untuk diproses selanjutnya. Berarti kita terapkan decrease lagi nih. Nah, jadi kita bagi dua lagi nih. Kita bagi dua dengan cara apa? Cari titik tengahnya lagi. Jadi dari sini sampai ke J itu tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya di indeks ke berapa gitu ya. Jadi di sini nih. Nanti di sini nih nilainya berapa? Seterusnya nanti akan dibandingkan lagi apakah nilai K ini dengan tengahnya yang ada di sini itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti di sini. Kalau lebih kecil berarti di sini. Tapi kalau sama ya berarti titik yang di sini itu yang nilai yang dicari. Mungkin lebih jelasnya kalau contohnya kita tampilkan di sini ya. Nah, ini algoritmanya. Ya, jadi pertama ini kalau ukuran dari hasil pembagiannya tadi itu sudah 0 ya. Jadi ukuran array-nya itu sudah dibagi-bagi sampai 0, berarti K-nya tidak ditemukan gitu. Artinya ini sudah kita bagi lagi. Ini misalkan gini ya, ini dibagi dua gini, ternyata diduganya ada di sini, di sebelah kanan. Terus ini kita bagi dua lagi, ternyata diduganya ada di sebelah kiri. Tapi ternyata ini tidak sama dengan ini, tidak sama dengan yang dicari. Ya berarti kan memang K-nya tidak ditemukan gitu. Nah, tapi kalau selama dia ukurannya ini tidak nol gitu ya, belum nol, ini diproses nih. Cari titik tengah ini berarti. Mid di assign 1 plus I plus J per 2. Nah, I plus J per 2 ini sebenarnya
tidak hanya dibagi dua gini saja ya. Ini kan sebenarnya ini ya untuk mendapatkan nilai yang berada di mid-nya atau di apa ya mediannya gitu ya. Itu kan kita perlu tahu indeksnya, kira-kira indeks keberapa gitu ya. Kalau misalkan I-nya ini 1 dan J-nya ini 5, berarti kan yang jadi mid-nya itu kan 3 gitu ya. 3 itu didapatkan dari mana? 1 ditambah 5 bagi 2, sehingga dapatnya 3. Nah, tapi kalau misalkan J-nya ini genap, misalkan 1 tambah berapa? 6 ya. Contohnya misalkan 6 bagi 2, berarti kan jadinya berapa? 7/2, 3,5. Nah, berarti indeks ke 3,5 itu kan nggak ada ya sebenarnya. Kan harus bulat kan indeks ya. Berarti di sini harusnya ada fungsi apa di sini? Round ya, atau pakai sail juga boleh, atau floor juga bisa. Yang jelas harus konsisten. Kalau dia pakai sail, berarti pakai sail terus untuk selanjutnya. Kalian tahu kan ya fungsi sail sama floor ya? Kalau kalau ini floor itu berarti dia dibulatkannya ke bawah ya gitu ya. Kalau sail dia dibulatkannya ke atas gitu kan. Nah, itu. Jadi di sini asumsinya misalkan kita pilih yang sail saja ya, jadi dibulatkannya ke atas. Oke, setelah mendapatkan indeksnya, tentunya dia bisa mendapatkan nilai yang ada di indeks tersebut, indeks yang di mid-nya gitu. Yang jadi nilai mediannya berapa. Nah, terus akan dilihat, dibandingkan. A pada indeks mid itu berarti kan merupakan nilai mediannya, apakah sama dengan K yang kita cari. Nah, kalau misalkan sama berarti dia sudah ditemukan pada indeks mid ini. Nah, tapi kalau misalkan tidak sama, nah di sini ada if lagi. Tidak sama itu apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Nah, misalkan di sini pertanyaannya pembandingannya seperti ini. Misalkan jika A pada posisi indeks mid-nya tadi itu lebih besar dari K. Nah, berarti kan gimana nih? K itu letaknya di sebelah kirinya mid gitu ya, karena K-nya lebih kecil dari mid-nya. Nah, berarti kita akan memproses binary search-nya di bagian kiri, di bagian kiri sini. Nah, sub array-nya itu diambil yang sebelah kiri. Nah, jadi binary search untuk A, indeks I, dari I sampai apa nih? Dari I sampai min 1. Jadi contohnya di sini array-nya seperti ini. Kalau kita sudah bagi dua di sini, dan ternyata harus memproses yang di bagian kiri, berarti kan kita mulainya sekarang dari I sampai min 1 yang ini ya. Min-nya sudah nggak perlu dicek lagi, karena kan dia sudah tidak perlu di ini kan, dibandingkan dengan K-nya lagi. Jadi cukup sampai min 1. Tapi kalau misalkan selain itu, ya else, berarti kalau A pada bagian mediannya atau bagian mid-nya, ini sebentar, A pada bagian mid-nya ini, sebentar, tadi udah di record belum sih? Sudah ya? Oh sudah, saya kira belum tadi. Nah, misalkan di sini yang didapatkan nilai A bagian mid-nya kurang dari K gitu ya. Nah, berarti kan K-nya letaknya di sebelah kanan. Nah, berarti kita akan memproses di bagian kanan, mulainya dari mana indeksnya? Dari mid plus 1 sampai J gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu dilakukan seterusnya sampai mendapatkan ukuran dari ini bagian yang di decrease tadi jadi ini ya, sudah 0 gitu ya. Berarti kalau 0 berarti kan tidak ditemukan. Berarti minimal 1 sih. Untuk ditemukan ya, untuk ditemukan minimalnya 1. Nah, kita coba lihat dengan bilangan ya seperti ini. Nah, awalnya kita punya array yang sudah terurut, tapi di sini terurutnya menurun ya dari 81, 76, 21 dan seterusnya. Jadi ini isi dari array-nya ya seperti ini. Lalu di bawahnya ini indeksnya, indeks pertama, kedua, ketiga sampai ke 8. Nah, nilai yang dicari adalah 16. Nah, kalau kita ngelihat langsung memang ada ya di sini 16 di sini. Cuman kita mau coba dengan decrease and conquer. Nah, langkahnya tadi gimana? Pertama kita tentukan I sama J-nya berapa. Di sini kan ada 8 data di dalam array-nya, berarti I-nya dari 1 ya, I-nya 1, J-nya 8. Terus kita mencari indeks elemen mid-nya.
elemen tengahnya, indeksnya berapa. Nah, ini kita jumlahkan 1 tambah 8 bagi 2. Dan ternyata dapatnya 4 ya. Berarti ini dia dibulatkannya kemana nih? Oh, ini dibulatkannya ke bawah ya. Oke, floor berarti ya. Nah, ini sebenarnya bisa sih bebas memilih floor atau sail, tapi sebaiknya sih konsisten ya untuk setiap iterasinya gitu. Berarti ini di contoh yang ini dia menggunakan floor ya. 1 tambah 8 kan 9, bagi 2 4,5 kan harusnya ya, tapi diambilnya 4, berarti dia di floor. Oke, terus ini dilihat indeks keempat ini nilainya berapa? Nilai elemen pada mid, berarti kan nilai median gitu ya. Tapi sebenarnya tidak sama persis dengan median di statistik ya di sini ya. Oke, udah kita pakai istilahnya mid saja ya supaya tidak bingung dengan istilah median. Karena kalau median yang sebenarnya kan ini harus ditambahkan dibagi 2 gitu ya. Oke, nah berarti ini nilai pada indeks mid-nya adalah 18. Nah, kita akan bandingkan 18 ini dengan nilai yang dicari itu sama atau tidak. Karena tidak sama ya, 16 sama 18. Berarti kita masih berlanjut proses decrease and conquer-nya. Nah, cuman di sini kita akan memilih bagian yang kiri atau bagian yang kanan. Kita akan bandingkan lagi 18 sama 16 ini mana yang lebih besar. Nah, berarti K dengan elemen mid-nya ini mana yang lebih besar. Ternyata lebih besar yang elemen ini mid-nya ya. Berarti posisinya si K ini terletaknya di sebelah kirinya elemen mid-nya ini. Nah, berarti kalau K ini berada di sebelah kiri, kita akan mengambil bagian kirinya dari partisinya ini. Nah, jadi kita nggak perlu lagi memproses yang bagian kanan ya. Nah, kita cukup memproses yang ini saja nih. Nah, ini kita proses lagi dengan cara apa? Ya ini tadi ya. Kita cari elemen tengahnya lagi yang di sini. Untuk indeksnya kita mulai dari 1 sampai mid min 1 yang tadi. Tadi kan midnya kita simpan nilainya 4. Nah, berarti kalau min 1 sampai 3 gitu ya. Nah, jadi kita proses dari 1 sampai 3. Nah, ini kita proses. Selanjutnya, sebentar. Lebih, sorry. Ini terurutnya menurun ya. Nah, tadi saya kurang teliti baca ini. Ini terurutnya menurun. Nah, berarti kalau terurutnya menurun, K-nya ada di kanan apa di kiri? Di kanan ya harusnya ya. Nah, ya ini penting juga nih ya. Soalnya beda. Kalau misalkan dia terurut menaik apa menurun. Nah, di sini kan nilai dari K-nya tuh lebih kecil dari ini kan. Dari apa? Dari elemen mid-nya. Berarti bukan di sebelah kiri, tapi yang kanan. Karena dia arraynya menurun. Oke, jadi kita pilihnya yang kanan. Pilih yang kanan, terus indeksnya apa nih? Nah, dari 5 sampai 8. Kenapa 5 sampai 8? Ya karena ini 4-nya kan sudah nggak diperhitungkan lagi ya. Mulai dari sini sampai sini. Oke, terus ini kita cari lagi elemen mid-nya 5 tambah 8 bagi 2. 13, terus dibagi 2, 6,5, terus di-floor-kan dapatnya 6. Berarti indeks ke-6 berapa di sini? 13. 13 dibandingkan dengan nilai K yang kita cari. Sama atau tidak? Ternyata nilai 13 kan tidak sama ya dengan 16. Nah, jadi kita belum mendapatkan apa yang kita cari. Nah, berarti harus memproses lebih lanjut lagi. Berarti harus dibandingkan lagi ya. 13 dengan nilai yang kita cari dengan K-nya tadi 16, lebih besar mana? Ternyata lebih besar K-nya gitu ya. Nah, K-nya itu kan tadi 16 nih. Jadi kalau lebih besar K-nya itu kira-kira K ini berada di sebelah kirinya mid atau sebelah kanannya ya. Ini dengan asumsi tadi ini ya, arraynya terurut menurun. Nah, berarti kita kalau seperti itu karena yang kita cari itu lebih besar, berarti kita harus memproses yang di sebelah kirinya. Jadi di sini kebetulan tinggal satu sih ya, tinggal satu elemen ya. Nah, jadi kita memproses yang di sini kirinya cuma ada satu ya, cuma ada satu elemen. Tetap sih kita perlu mencari nilai mid-nya ya, karena kita mengikuti ini ya prosedur apa namanya proses pencariannya ya. Berarti kita kalau ada satu elemen di dalam sub array-nya gitu, kita tetap menentukan I-nya berapa dan J-nya berapa. Ya di sini kebetulan ya I-nya 5 dan J-nya 5 juga gitu ya.
I-nya 5, J-nya 5. Berarti nilai mid-nya ya dia sendiri yang jadi mid-nya. Indeks ke-5 yaitu 16. Dan ternyata 16 ini sama dengan yang kita cari nilai K-nya tadi kan. A5 sama dengan 16. Artinya pencarian ditemukan pada indeks ke-5. Yaitu ini ya nilainya 16. Tuh. Oke ya. Ini binary search. Jadi memang harus ini ya, harus dia terurut naik atau terurut turun gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk yang binary search prosesnya atau sudah cukup jelas? Atau coba latihan ya? Nah, latihan aja deh. Sebentar. Oke. Tadi ini ya. Kita coba nih contohnya misalkan ada array, nggak perlu dibuat kotaknya lah ya. Jadi buat ininya saja. Misalkan 2, 4, 7, terus 9. Dan dia ini sih ya, apa? Harus ini nggak? Harus beda-beda semua nggak di sini? Ada ketentuannya nggak sih? Karena bisa saja ini ya, bisa saja sama ya. Ada dua gitu, ada dua yang sama. Ya bisa saja seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang sama, hmm, bisa ini sih, bisa bisa apa? Yang terdeteksi itu di indeks yang kiri atau yang kanannya gitu ya. Itu bergantung dengan ini sih, dengan proses pembagiannya nanti. Coba kita buat yang ada yang sama gitu ya. Misalkan di sini berapa ya? 10, terus ini ada 10 lagi gitu. Ada 10 lagi, terus di sini misalkan 13, terus ini 17. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, coba nih cari K sama dengan 10. Nah, coba gunakan decrease and conquer. Sebentar. Kalau misalkan di sini nanti pakai floor langsung ketemu ya? Oh enggak, kalau floor 9 ya. Atau jangan ini deh. Angkanya saya ganti dulu. Ini gini aja. Ini 8, ini 9. Nah, 10-nya di sini. Saya tambah 2 lagi deh. Nah, gini ya. Biar banyak nih. Di berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 data nih. Jadi cari nilai K yang sama dengan 10. Langsung ketemu nggak ini ya? Saya maunya ngisi soal yang jangan langsung ketemu gitu. Mana ya? Oh, gini aja, sebentar. Ini kan di sini. Oke, oke. Oh, ini aja deh. Ini 11, terus
Biar di sebelah sana ya. -17 aja deh. Nah, jadi nilai K-nya itu 17. Oke, coba ini lakukan pencarian K sama dengan 17 dengan decrease and conquer ya. Decrease and conquer. Nah, coba silakan dikerjakan. Nanti yang bisa ini ya ditampilkan coba. Jadi dia ditemukan di indeks keberapa gitu. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Dia bakal ketemu Aldi, Pak Aldi. Aldi, oh ya. Dia ketemunya gimana? Dia bakal ketemu di indeks ke-8. Indeks ke-8. Oke. Ya, betul. Kalau ketemu memang ketemu di sini kan. Tapi Ya. untuk prosesnya gimana? Bertahapnya. Coba ditampilkan Aldi, bisa nggak? Oh, bentar. Oke. Pakai pen aja. Iya, boleh pakai pen. Karena kalau ketemu memang kita sekilas bisa nih lihat kan. Kita cari. Bahkan kita mencarinya tidak dengan decrease and conquer ya. Secara brute force nih. Kita cari dari kiri ke kanan itu. Wah, ternyata ada di sini ya. Izin share screen, Pak. Oh ya, silakan. Bentar, soalnya nomornya tadi. Oh iya, soalnya ya. Angkanya tadi apa? Lupa. Saya sambil share. Kalau sambil 2 share gini bisa nggak ini? Enggak. Nggak bisa ya? Ya, Oke. ntar coba tulis Ya, dulu. ditulis dulu aja. Oke, udah. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 17. Udah, Pak. Udah angkanya udah. Izin share screen, Pak. Oh iya, sebentar. Jadi ini kan dia cari K-nya dulu. Dia ngambil nilai yang tengah dulu. Ini total ini N-nya ada 10, ada 10 elemen gitu ya. Jadi N-nya dia bagi 2. N per 2 gitu kan. 5. Jadi dia ngambilnya kayak gini, dia hitung 1, 2, gimana sih? Gini aja. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ketemu 8. Tapi ini kan apa tuh namanya? Ini kan genap, jadi dia ambil 8 sama 9-nya yang di sini. Pilih salah satu aja, misalkan yang 8 yang sebelah kiri gitu ya. Ya. 8 sama 9 diambil. Terus satu dipilihnya. Satu? Kan itu Di floor. ini di floor aja. Oh. Artinya berarti di diambil floor 8 gitu. 8. Terus Ya, betul, 8-nya 8. diapain? Terus dimasukin. Yang dicari tadi angka 17. Kayaknya 17. Okay. Diperiksa nih. Yang angka yang ditunjuk sekarang misal P aja, misal. Mid, tadi kan yang ditunjuk mid ya, midnya. Misal mid itu apa sih? Lebih atau? Midnya. Mid Pertama itu dilihat dulu, midnya sama nggak dengan yang dicari? Oh ya. Yang pertama midnya tuh sama nggak dengan 17 gitu, sama dengan K gitu. Oke. Kan tidak sama gitu kan. Terus dia cek apakah mid itu lebih dari K gitu.
ya kan? Jadi dia ambil bagian sebelah. Bentar, ini gimana cara gini aja. Jadi dia ngambil bagian sebelah sini. Oke. Sarak aja. Ini bawah. Diambil bagian sini, terus dia cari lagi. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini N-nya. Yang itu N-nya ada 5. N-nya sama dengan 5. N per 2-nya. Gini, N per integer N per 2-nya itu 2. Gini nggak sih? Jadi dia bakal ambil kayak indeks 1, 2, 0, 1, 2 kan Pak ya? 0, 1, 2. Tetap dihitungnya dari yang tadi. Tadi kan yang Oh, tadi kan indeksnya 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Nah, oh, berarti kalau yang ini 6, indeksnya 6, 7, 8, 9, oh, 10. Nah, oh, berarti kamu mendapatkan indeksnya itu 6 ditambah 10 bagi 2. gitu, oke. Mm-mm. Ya, tadi yang sebelumnya indeksnya ini 1, 2, 3. N yang pertamanya 10. Jadi dia cari N yang kedua, N2 aja gitu. N2-nya itu berarti 10 tambah 6. 10 tambah 6 per 2 gitu ya, Pak? Oh, ini mencari indeks mid-nya berarti ya? Iya, mencari indeks mid. Indeks mid-nya, oke. Itu Sebenarnya artinya kan, beda dengan N sebenarnya kan. Kalau N tadi kan banyaknya kan. iya, misal aja N per 2 gitu. Ya. Kok dibalik? Atau mid 2 juga boleh. Gini aja. Mid sama dengan gitu. Nah, ya boleh lah. Mid-nya itu 8 kan? 8, indeks 8. Jadi anggapannya ini tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 5, 6, 7, 8. Di 11 ya berhentinya. Jadi dia ini si mid-nya. Biar nggak bingung. Si mid-nya itu 11. Terus dia cek mid itu sama enggak dengan K gitu. Tidak kan? Terus dia cek mid itu lebih dari K. Jawabannya masih tidak. Lanjut yang ketiga, dia ambil 11 ini. Dia ke 11 ini. Jangan warna itu. Ambil yang sini. Dia cari mid-nya lagi. Mid-nya itu sama dengan... Dia mencari ini berarti indeks mid-nya berarti ya? Iya, dia mencari indeks mid-nya. Indeks mid. I-mid gitu ya apa? Nah, ya udah. Oke. Indeks mid-nya cuma ada 2. Berarti ini enggak sih Pak? Apa itu namanya? Tadi sebelumnya mid-nya berapa? 8 ya tadi indeksnya. Berarti 9 sama 10. 9 plus 10 per 2. Ya. 9. Gimana Pak? 9. Berarti untuk bagian yang kanan itu yang tersisa kan tinggal data 9. ke 9 sama data ke 10 aja kan? Iya. Nah, berarti yang jadi I-nya itu yang 9, yang jadi J-nya 10. Jadi 9 tambah 10 bagi 2. Oh, 9 tambah 10 bagi 2. Bagi 2. Nah, terus kita floorkan, dapatnya indeks ke 9 ya. Bentar, ribet. Terus disoalkan dapatnya 9. Mid-nya isinya itu 17. Terus baru dibandingkan lagi. Mid-nya sama enggak dengan K gitu. Lewat ya. tadi. Betul. Benar. Jadi dia ketemu berarti. Jadi indeks mid-nya diambil. Jadi indeksnya itu indeks K sama dengan 9. Harusnya ini min 1 semua sih. Ini harusnya. Oh iya. Harusnya itu ya. Nah, nanti lebih inilah. Oke, sip lah ya. Jadi proses seperti ini ya. Nah, cuma nanti untuk di penulisan, misalkan kalian mengerjakan soal gitu ya, itu sebaiknya nanti dituliskan seperti di PowerPoint tadi ya. Dia mendapatkan mid-nya itu dengan cara menjumlahkan I dan J pada bagian sub array pada yang dipilih gitu ya.
Jadi I itu apa? Itu indeks yang paling kiri dari subpersoalan yang ada pada saat itu. Jadi contohnya misalkan paling kiri. yang paling kanan tadi, mana tadi? Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini yang di bagian akhir sini nih. Nah kan ini kamu memilih 9 plus 10 per 2 itu kenapa? Karena pada sub array itu I-nya adalah 9 dan J. J-nya adalah 10 gitu kan. Ya. Nah, sementara kalau di sini yang mid yang di tengah yang warna merah ini ya. Ya. Ini sebenarnya I-nya itu yang 6, J-nya yang 10. Ini ketukar mungkin. Tapi sebenarnya ya nilainya sama aja. Cuman kalau Oh, untuk algoritmanya kan I plus J per 2 gitu ya. Ini ya. iya. Jadi ini sama Oh, sih. Itu I, nah ditukar aja. Jadi 6 plus 10 per 2. Kenapa 6 sama 10? Karena sebelumnya kan yang jadi mid-nya itu adalah berapa tadi? 5 ya. Sebelum yang warna merah ini kan, yang warna hitam ini tulisannya nih. Itu kan yang jadi mid-nya kan indeks 5 ini ya. Nah, jadi kita 10. akan ternyata memilihnya yang sebelah kanan karena K-nya 17. Nah, karena memilih yang kanan, berarti kita akan lihat sub array yang di sebelah kanan itu mulainya dari indeks keberapa. 5-nya udah nggak diikutkan lagi. Jadi kita mulai dari 6. Dari 6 sampai 10. Nah, berarti I-nya itu 6, J-nya itu 10 ya. Nah, jadi 6 ditambah 10 dibagi 2. Terus kita keluarkan gitu. Nah, ini kebetulan sih bulat ya. Jadi 8. Ini indeks mid ya. Oh ya, ini mungkin ditambahin Aldi yang mid yang di tengah ini. Ini indeks mid sebenarnya kan. Oh iya. Tambahin IDX ya depannya. Indeks mid. Indeks midnya itu adalah itu 8 ya dapatnya. Nah, jadi nanti kalian pada saat menuliskan juga mana yang nilai indeks, mana yang nilai dari array-nya pada indeks tersebut gitu. Nah, itu gunakan variabel yang berbeda gitu ya. Kalau indeks mungkin dikasih IDX ya boleh gitu, atau I itu bisa juga. Nah, kalau mid itu berarti sudah ke nilainya. Ya seperti itu ya. Oke. Sebenarnya Nah, kalau untuk udah bagus Aldi. Nah, jadi kalau untuk jawabannya sih pasti kita bisa ini ya bisa langsung tahu itu ketemu atau tidaknya. Tapi yang penting kan prosesnya tadi ya, proses uh, pencariannya. Nah, tadi contohnya kan kita punya apa tadi dua ini ya, dua elemen yang sebenarnya ada di sana gitu kan. Tadi kan 17-nya ada dua gitu dan ternyata indeksnya itu ketemunya di yang ini yang 9 ya. Nah, tapi bisa saja nanti kita mendesain array-nya di mana ada dua data yang sama gitu ya, data yang kembar, tapi yang hasil pencariannya itu ditemukan pada nilai indeks yang di sebelah kanan gitu. Jadi ini kan ada dua nih, 17 yang di kiri sama 17 yang di kanan ya. Yang ini nih. Nah ini sama ini nih, ya kan? Ternyata tadi yang terdeteksi, yang ketemunya tuh yang di sini nih. Nah, tapi bisa aja nanti kita memposisikan 17-nya mungkin, tapi yang jelas karena di sini terurut ya, ini nggak mungkin terpisah, pasti selalu bersebelahan. Nah, cuma nanti bisa aja nanti yang terdeteksi itu yang ini. Bisa nggak seperti itu? Bisa aja ya, coba ini kalau kita pindahin ke sini nih. Tapi nanti ini nilainya kita ganti ya, jangan 10, 11, tapi yang lebih besar dari 17. Nah, nanti kira-kira bisa nggak ketemunya yang di sini? Oke ya, nah itu contoh untuknya binary search, decrease and conquer. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Cukup jelas ya sepertinya ya. Oke, nah untuk yang selanjutnya, nah ini ada persoalan mencari apa ini? Koin palsu ya. Oke, koin palsu ini gimana nih? Diberikan n buah koin yang identik. Nah, satu diantaranya palsu gitu. Jadi ada n buah koin ya. Terus yang palsunya ada satu di sana. Nah, terus ada asumsinya. Koin yang palsu itu mempunyai berat yang lebih ringan dari koin asli lainnya ya. Nah, untuk mencari yang palsu tadi itu disediakan timbangan yang teliti gitu ya. Jadi dia timbangannya dua lengan seperti ini. Jadi kalau misalkan berat yang kiri sama yang kanan ini sama, berarti kan posisinya setimbang gitu ya. Nah, terus
Terus ini cari koin palsunya dengan cara menimbang dengan bantuan alat timbangan ini gitu. Gimana caranya kira-kira? Nah, kita bisa menerapkan ini decrease and conquer. Jadi pertama jumlah koinnya tadi kan n ya, itu kita bagi 2. Jadi n per 2, terus kita floor-kan gitu. Kenapa kita pakai floor? Karena ada kemungkinan n-nya itu ganjil. Nah, tapi kalau ada n ganjil kan nggak mungkin koinnya kita bagi 2 gitu ya. Nah, itu kita pasti bersisa 1 ya kalau n-nya ganjil ya. Nah, jadi kita bagi 2 terus sisa 1. Nah, kalau ada 1 yang sisa tadi itu tidak kita masukkan ke dalam timbangannya. Tapi kalau yang hasil bagi 2 yang tadi kita masukkan ke dalam timbangannya. Jadi setengah di sini, sebelah kiri, setengah di sebelah kanan. Terus kita timbang, beratnya sama atau tidak. Setimbang atau tidak gitu ya. Nah, kalau ternyata beratnya sama, berarti kan jumlah berat semua yang ada di kiri itu sama dengan jumlah berat yang ada di kanan. Sementara kan koin palsunya kan cuma ada 1 ya. Berarti kan kalau seperti itu tidak ada yang berbeda deh gitu ya di antara yang ditimbang tadi kan. Nah, berarti yang palsu adalah koin yang tersisa tadi yang kita pegang itu. Nah, jadi itu kasusnya kalau sudah langsung ketemu gitu ya. Koin palsunya. Ketika sudah kita bagi 2, terus sisa 1 ternyata setimbang yang kita bagi 2 tadi. Nah, berarti yang kita pegang itu adalah yang palsu. Tapi kalau seandainya memang bersisa 1 gitu ya, dan ini koinnya, timbangannya tidak setimbang. Jadi ada yang berat sebelah gitu ya. Jadi yang satu lebih ringan. Nah, berarti kita duga yang lebih ringan itu yang mengandung koin palsunya. Nah, berarti kita cukup memproses bagian yang lebih ringan tadi. Itu kita bagi 2 lagi seterusnya. Jadi kita bagi 2. Nanti kalau misalkan ada bersisa 1 lagi, ya berarti ini kita pegang lagi 1 gitu ya. Terus yang hasil bagi 2-nya kita timbang lagi gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan setelah kita timbang ternyata ini ya, ternyata tidak setimbang ya, ada 1 yang lebih ringan. Nah, yang kita pegang itu kan otomatis pasti asli gitu ya, karena kan koin palsunya itu hanya ada 1. Oke, jadi itu dilakukan terus-menerus sampai nanti tersisa berapa? Tersisa minimal itu ya ada, kalau misalnya ganjil ya berarti kan ada 3 ini ya, 3 koin ya. 1 koin yang kita pegang gitu ya, terus 1 koin yang ada di neraca kiri, 1 koin yang di neraca kanan. Kalau ternyata pada akhirnya itu 1 koin itu setimbang, berarti 1 koin yang kita pegang itu yang palsu. Tapi kalau misalkan yang ditimbang itu ya lebih besar, lebih berat 1 sisi, padahal isinya cuma ada 1 gitu kan, 1 koin, ya berarti koin yang ringan itu yang jadi koin palsunya ya. Nah, jadi diproses seperti itu. Seterusnya, jadi ukuran persoalan selalu berkurang, setengah dari ukuran semula. Hanya setengah bagian saja yang diproses ya. Karena kalau yang sudah ini tadi yang lebih berat itu kan pasti yang asli ya. Jadi kita nggak perlu mencari di situ. Nah, jadi ini metode decrease and conquer-nya sangat terpakai ya di sini ya. Jadi tidak hanya divide, tidak hanya membagi, tapi juga mengurangi prosesnya. Jadi nggak perlu memproses 2 hasil pembagiannya tadi, cukup 1 saja. Ya, seperti itu. Dan ini kompleksitasnya seperti ini ya. Banyaknya apa ini? Prosesnya kalau misalkan n-nya 1 ya berarti ya 1 koin itu palsu gitu kan. Kan ada 1 koin palsu ya tadi ya. Di sini asumsinya minimal ada 1 dan maksimal juga 1 ya. Berarti tepat ada 1. Tepat ada 1 koin yang palsu. Jadi kalau n-nya cuma 1 ya berarti koin itu palsu gitu. Tapi kalau n-nya lebih dari 1 berarti ada 2 koin ya minimal ya. Jadi kita menimbangnya cuma 1 kali. Kalau misalkan n-nya 2. Nah, tapi kalau di sini n-nya lebih dari 1 dan seterusnya, ini menggunakan ini ya, 1 plus Tn per 2 ini. Oke, seperti ini. Terus ini bisa pakai binary, mirip seperti binary search tadi kan. Dia memilih yang kiri atau yang kanan ya.
Oke, ini bisa pakai teorema master seperti ini. Oke, itu contoh yang mencari koin palsu. Nah, untuk yang selanjutnya, satu lagi deh ini. Contoh yang mengurangi dengan ukuran variabel ya, decrease by variable size. Jadi kalau tadi kan dengan faktor pembagi, terus tadi juga sebelumnya ada faktor yang pengurang sebenarnya, yang dikurang satu itu. Nah, kalau ini dia menguranginya itu dengan cara ini ukuran variabel. Jadi bisa tidak bergantung dengan ukuran ya sebenarnya. Maksudnya tidak konstan gitu, tidak konstan, bisa bervariasi. Jadi awalnya itu ukurannya n, terus dibagi ke dalam sub problem ya, yang berukurannya bisa tidak teratur, maksudnya tidak ditentukan gitu, tidak fix apakah dibagi dua atau dikurangi sesuatu. Nah, terus tetap di sini akan mendapatkan solusi dari sub persoalan yang bisa digunakan untuk solusi persoalan secara keseluruhan. Nah, contohnya di sini pakai searching ya, masih searching, permasalahan searching, tapi disebutnya interpolation search. Nah, dia idenya dari ini sih, dari bagaimana kita menentukan persamaan garis. Nah, jadi menggunakan prinsip persamaan garis di gradien gitu ya, mirip seperti itu. Jadi algoritma ini, oke, di sini kalau di sini dikatakan mirip dengan pencarian kata dalam kamus. Oke. Semua entry dalam kamus sudah terurut naik. Nah, jadi di sini asumsinya juga harus sudah terurut ya. Dan terurutnya naik. Sebenarnya bisa juga sih kalau terurutnya menurun ya. Nggak mesti harus naik di sini. Lalu memperkirakan letak kata itu ya. Oh, di sini dikatakan mirip seperti pencarian kata dalam kamus karena ini memperkirakan letak katanya ini. Jadi kalau misalkan nih kalian kalau mencari suatu kata ya di dalam kamus, misalkan katanya ini kata interpolation. Berarti kalau kalian mencari di kamus gimana tuh caranya? Kamus ini ya, kamus yang buku gitu ya. Bukan kamus digital. Kalau kamus digital tinggal ketik aja interpolation. Tapi kalau kamus yang berbentuk buku, berarti kan kalian mencari nih. Kira-kira apa? Kalian mencari awalnya gitu ya. Awalnya diawali oleh huruf I gitu ya. Terus nanti dicari sampai batasnya itu tidak melebihi huruf I tentunya ya. Jadi kalau sudah masuk ke bagian huruf J ya kalian akan berhenti di situ. Nah, jadi dia memperkirakan letak kata interpolation itu dia di halaman berapa misalkan di buku itu, di kamus itu. Nah, jadi idenya dari situ. Tapi nanti dalam perumusannya itu mirip seperti ini, rumus persamaan garis itu. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kondisi awalnya harus dipenuhi, array A-nya harus sudah terurut naik. Atau sebenarnya bisa turun juga sih. Ya, nanti kita coba ya. Kalau misalkan yang turun bisa atau tidak. Harusnya sih bisa ini. Dan K itu adalah nilai yang dicari. Nah, seperti ini. Jadi kita punya punya koordinat ya. Sumbu mendatarnya ini adalah indeksnya. Dan sumbu tegaknya ini adalah nilai dari array-nya gitu ya. Tentunya nilai dari array ini ya ada salah satu nilai K yang kita cari tadi kan. Itu kalau ketemu, tapi kalau nggak ketemu ya bisa saja K-nya tidak ada di sini. Tapi harusnya kalau ini garis bilangan itu dia memuat semua nilai K yang ada ya. Nah, jadi ini nilai K terkecil, ini nilai K terbesar. Yang mengartikan ini di sumbu Y ini adalah nilai dari elemen-elemen yang ada di array-nya ya. Terus kalau yang mendatar ini adalah indeksnya. Oke, I low adalah indeks terkecil, jadi mulai dari 1, terus I upper ini yang terbesar ya, di sini. Terus I saja ini, itu adalah indeks yang elemen yang kita cari. Jadi asumsinya kita akan menemukan elemen K ini pada indeks ke I, ya, di sini letaknya. Tapi sebenarnya I-nya ini bisa bergeser-geser ya, bergantung nanti posisinya di mana nilai K-nya. Nah ini asumsinya dia membentuk apa nih ya? Garis sehingga ini jadi kurva linier ya asumsinya seperti ini.
Oke. Ini perbandingannya. Jadi kenapa bisa dapat perbandingan ini? Ini kan idenya kan dari itu ya, dari persamaan garis ya. K itu adalah Y-nya, I itu adalah X-nya. Jadi kan apa? Masih kan nggak rumus persamaan garis? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1 ya. Itu kan persamaan garis ya, seperti itu ya. Nah, itu idenya dipakai di sini. Nah, terus ini kalau kita ubah, kita pindah-pindahkan ruasnya sehingga mendapatkan I. Karena tujuan kita kan, kita pertama menentukan nilai K. Nilai K itu nilai yang kita cari. Terus kita akan mendapatkan ini indeks I yang jadi perkiraan posisi K itu di dalam lariknya, di dalam array-nya. Ada atau tidak gitu. Nah, jadi di sini I-nya kita dapatkan seperti ini. I sama dengan I low ditambah I upper dikurang I low dikali dengan ini K min K low dibagi K upper min K low. Ya, ini dugaan indeksnya untuk elemen K ini. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Jadi sebenarnya mirip seperti binary search yang tadi ya. Kalau binary search yang tadi kan cara kita mendapatkan titik tengah itu I ditambah J dibagi 2 terus kita floorkan gitu ya. Nah, di sini yang menjadi mid-nya, tapi sebenarnya tidak jadi mid ya, karena kan kita tidak mendapatkannya dengan cara dibagi 2. Kita mendapatkan indeks lah gitu ya. Indeks untuk pembaginya ya. Indeks untuk pembaginya itu kita dapatkan dengan cara ini tadi. Ya, ini yang mana? Yang ini tadi sebenarnya. Nah, ini ya, I low itu adalah I-nya gitu ya. Terus kalau J itu adalah I upper. Jadi kalau kita punya suatu subproblem, kan itu kita punya indeks terkecil sama indeks terbesarnya di dalam subproblem itu. Itu adalah I sama J-nya. Nah, terus di sini ada K dikurang AI, terus ini ada AJ dikurang AI ya, menyesuaikan dengan ini. Upper itu berarti J, kalau low itu berarti I. Nah, sehingga ini ya, didapatkan seperti itu. Ini untuk penentuan mid-nya. Terus nanti proses pemilihannya mana yang selanjutnya dipilih sebelah kiri atau sebelah kanan itu ya sama seperti ini, sama seperti yang tadi juga di binary search. Apakah nilai pada indeks mid-nya tadi itu lebih besar dari K? Gitu. Ditanya apakah lebih besar atau tidak. Gitu. Kalau misalkan lebih besar, berarti kan nilai K yang kita cari itu letaknya di sebelah kiri. Nah, berarti kita akan memproses selanjutnya itu subproblem yang letaknya di sebelah kiri, yang di bagian kirinya gitu. Nah, ini lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi sepertinya sebenarnya interpolation search itu ya mirip-mirip juga dengan binary search. Dia pada akhirnya ya penentuan pengambilan keputusan ya, dia akan memproses yang sebelah kiri atau bagian yang sebelah kanan. Cuman bedanya itu di penentuan indeksnya. Kalau tadi kan penentuan indeksnya cukup ditambahkan ujung-ujungnya dibagi 2 gitu ya. Nah, tapi kalau di sini dia menentukannya dari sini, dari rumus interpolasi. Oke. Nah, ini ada contohnya gitu? Oh, nggak ada contohnya ya. Oke, atau perlu contoh? Coba contoh yang tadi aja deh. Ya, contoh yang tadi pakai interpolasi coba. Bisa nggak contohnya? Yang tadi, yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, jadi harus ini rumus I-nya apa? Tadi kan kita awalnya dari ini. Kita mencari I kan sebenarnya tadi. Apa tadi di sini? Simbolnya apa sih? I low sama I upper ya. Upper low. Ini ngapalinnya ingat ya? Kalau misalnya kalian nggak hafal yang ini, pakai yang ini juga nggak apa-apa sih, yang atas. I low ditambah, nah I upper dikurangi I low. Nah ini kan ada kurung ya, jadi ini diproses dulu ya, dikurung ini, terus baru dikali sama yang di sebelah sini.
ini atasnya K ya. K dikurangi K low dibagi dari ini. Oke, benar ya. K upper dikurang K low-nya. Nah, ini kan. Oke, mungkin kita coba beberapa ya. Nah, jadi kan kita punya pertama satu problem yang besar gitu ya, keseluruhannya. Di sini kita punya indeks low-nya adalah 1. Jadi ini kalau kalian mengerjakan, pertama menuliskan datanya seperti ini dalam array, terus bawahnya tuliskan indeksnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ditulis dulu aja indeksnya seperti ini. Oke, jadi kita punya indeks low-nya adalah 1. Terus indeks upper-nya adalah 10. Nah, kalau K low-nya itu adalah 1 yang di sini. Nih, ini kan K low-nya, terus K upper itu adalah yang 17. Gitu. Oke, jadi kita akan mendapatkan nilai I-nya nih dari situ. Coba. I adalah 1 ditambah I upper-nya tadi 10 dikurangi indeks low-nya 1 dikali K-nya ini yang mau kita cari. Misalkan K-nya berapa tadi? Kebetulan yang mau kita cari tadi 17 ya. Kita coba nih. K-nya 17. K ini ya yang di atas. Dikurangi K low-nya berapa? K low-nya tadi 1 ya. Terus dibagi K upper-nya itu ini 17. Ini kebetulan sama ya. K low-nya berapa? 1 juga ya. Nah, jadi berapa nih? 1 ditambah 10 kurang 1 kali 1. Berapa nih jadinya? Ini diginiin dulu ya. 9, ini 10 ya berarti ya. Oh iya, jadi langsung dapat indeks ke-10. Indeks ke-10 itu untuk apanya? Untuk pembaginya gitu ya. Ini sebenarnya yang di sini nih untuk mid-nya sebenarnya. Mid-nya ya gitu ya. Nah, gini kan sebenarnya. Jadi kita benar ya 10 ini? Benar ya 10 ya? Nah, jadi kita bagi duanya atau ini yang menjadi mid-nya itu sebenarnya yang ini sekarang. Indeks ke-10. Ini jadi mid-nya. Pertama setelah kita mendapatkan indeks mid ya. Apa yang kita lakukan? Berarti kita perlu bandingkan A pada indeks mid atau mid-nya langsung lah gitu ya. Jadi mid-nya kan nilainya ya. Jadi yang menjadi mid-nya itu apakah dia sama dengan K gitu. Kalau misalkan sama, ya udah berarti langsung K-nya ketemu kan. Kan tadi mid-nya itu nilai yang pada indeks ke-10 berarti 17. K-nya yang kita cari 17 juga. Berarti benar ya. Berarti dia ditemukan pada indeks ke-10. Oke, ditemukan pada indeks ke-10. Jadi lebih cepat ya kalau pakai interpolation. Pada indeks ke-10. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Misalkan biar nggak satu kali proses ya. Misalkan dari soal yang sama, kita cari nilai K-nya sama dengan berapa? Ada yang mau ini request berapa di sini? Berapa bilangannya yang mau dicari? Contoh aja bebas berapa? Ayo berapa? Aldi coba. Aldi mau berapa Aldi? Ya Pak. Contoh berapa yang mau dicari? Coba 4 deh Pak. 4. 4 ya, coba. Jadi kita akan cari K sama dengan 4. Apakah ada di sana gitu. Nah, berarti dengan cara yang sama kita terapkan itu ya rumus mid-nya tadi. Mid itu adalah I apa tadi? I low ditambah I upper. I low-nya kan indeks paling terkecil 1, indeks terbesarnya 10, indeks terkecilnya 1 dikali. Ini kan yang di atas ada 2 bagian gini ya. K itu yang dicari 4 dikurangi K terkecil. K terkecil itu yang di sini ya. Yang di atas ini. 1 berarti. 1. Terus yang di bawah sini K tertinggi ya, K upper yaitu
17. K upper itu yang di sini. Terus K yang terkecil. Oh, sebentar. Ini tadi yang di atas itu, oh iya K ya. K terkecil juga. 1 juga ya. Oke. Ya. Jadi berapa ini? 1 ditambah 9 kali 3 per 16. Nah ini juga kita, kalau pecahan kita pakai floor aja ya. 1 plus 27 per 16. Berapa ini? Ini pasti 1 plus 1, sekian gitu ya. Jadi pasti ini 2, sekian. Kalau kita floorkan, jadinya 2. Jadi indeks mid itu sama dengan 2. Ya, ini indeks ya, indeks mid. Nah, indeks midnya 2. Terus gimana? Ya berarti kita cari midnya berapa kalau indeks midnya 2. Nah, berarti midnya 1, 2. Nah, berarti di sini kan, ini yang jadi midnya nih, 2. Apakah kalau midnya itu 2, ini sama dengan K? Apakah mid sama dengan K? Ternyata tidak gitu ya, karena 2 kan tidak sama dengan 4. Nah, jadi pilih yang kiri atau yang kanan kalau begini? Coba pilih yang kiri apa yang kanan? Berarti pilih yang mana? Yang kanan ya. Karena nilai K-nya berada di sebelah kanannya mid. Nah, berarti pilih bagian kanan. Nah, ketika memilih bagian kanan, itu nilai ininya, nilai apa? Indeks terkecilnya ini 3, terus terbesarnya berapa? 10 gitu ya. Nah, jadi I low sama I upper-nya berbeda sekarang. Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi sekarang I low-nya itu sama dengan berapa? I low-nya sama dengan 4 berarti kan? 4 atau 3? 3 ya, karena ini kan mid-nya di sini sekarang. I low-nya 3, terus I upper-nya berapa? 10. Kalau-nya yang di sini 4. Terus K upper-nya masih sama ya, 17 ya. Nanti ini diterapkan dengan cara yang sama, mendapatkan indeks mid-nya. Oke, seterusnya ya, nanti kalian coba, nanti akan mendapatkan ini. Setidaknya ini lebih cepat sih dibandingkan dengan yang binary biasa. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini, interpolation search-nya? Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Udah cukup jelas belum ini? Interpolation search. Oke, nah ini untuk yang selanjutnya ada ini ya, apa nih? Median ya. Median ini prinsipnya dia menggunakan ini juga sih tadi ya. Dia prinsipnya sama seperti ini tadi, apa? Interpolation. Oke. Ya, jadi di sini idenya membagi problemnya itu dengan ukuran yang bervariasi gitu ya, tidak ditetapkan berapa. Oke. Nah, di sini sebentar ya.
median itu kan intinya kan apa? Kalau misalkan sudah diurutkan, atau sebenarnya kalau misalkan belum diurutkan, bisa nggak mencari median di sini? Kalau elemen yang terkecil itu kan yang apa? Dia paling kecil, berarti dia urutan terkecilnya pertama gitu ya. Tapi kalau yang terbesar dia urutan dari paling kecilnya adalah yang ke n. Nah, kalau median itu adalah ke n per 2 di sel kan ya di sini ya. Nah, seperti ini. Atau contoh aja deh di sini ya. Jadi di sini ada array yang tidak terurut seperti ini. Nah, jadi kita pembagi duanya ini memilih pivotnya. Jadi pivotnya ini yang letak untuk pembaginya. Pertama, pemilihan pivot ini bebas, tidak harus di indeks yang pertama gitu ya. Jadi pivot ini tugasnya itu untuk membagi dua bagian array ini, jadi yang paling kiri sama sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, terus kenapa di sini kok yang di sebelah kirinya 4 ada 2 sama 1? Nah, jadi ternyata nilai-nilai yang ada di sebelah kirinya pivot itu harus bilangan yang lebih kecil atau sama dengan ya di sini ya, atau lebih kecil ya. Tadi definisinya apa di sini? Lebih kecil atau sama dengan. Jadi bisa juga sama. Nah, sehingga yang di sebelah kirinya 4 ini hanya ada 1 sama 2. Yang lainnya di sebelah kanan. Nah, terus akan di sini kan pencarian median ya. Nah, di sini dilihat apa nih? S ini apa nih? Nah, oh iya ya. Kalau median itu yang dilihat itu indeksnya ya berarti ya. Jadi kalau di sini datanya ada 10, berarti yang jadi median itu adalah indeks ke 5-nya gitu ya. Di sini 5 atau 6 sebenarnya. Tapi di sini asumsinya dia pakai floor. Kalau misalkan di tengah itu ada, pakai cell ya. Ini namanya cell yang di sini. Jadi ini cell kalau per 2-nya ini pecahan, makanya dia hasilnya 5. Terus kita lihat nih, 4-nya ini dia indeks keberapa setelah dia dipertukarkan ini. Ternyata 4 ini indeks ketiga. Nah, karena 3 ini masih kurang dari 5, makanya kita perlu memproses yang di sebelah kanannya. Yang di sebelah kanannya ini dicari lagi pivotnya berapa? 9. Terus 9 digeser-geser lagi. Sehingga di sebelah kiri yang 9 itu adalah elemen-elemen yang lebih kecil dari 9. Sehingga 8, 7, sini 9. Ini sebenarnya 8 sama 7-nya tidak harus terurut. Yang penting elemen yang di sebelah kirinya 9 itu lebih kecil. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang baru kita lihat indeks ke apa tadi? S apa tadi? Sekarang kan tadi pivotnya berapa? 9 ya. 9. Ini ada di indeks ke berapa? Ternyata dia di indeks ke 6 ya. Dihitungnya dari sini tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu masih tidak sama dengan 5, berarti kita proses lagi. Seterusnya sampai ketemu nilai K-nya sama dengan 5 ya, sama dengan nilai S-nya. Jadi itu adalah mediannya. Itu ya. Oke. Ya mungkin ini waktunya sudah terlewat ya. Waduh, ini tadi saya mau ngasih kuis jadi nggak jadi. Atau gini aja deh. Untuk kuisnya nanti saya posting di Classroom ya. Nanti dikumpulkannya sampai nanti malam gimana? Ayo, gimana kalau gitu? Deadline-nya jam berapa, Pak? Malamnya sampai jam berapa ya? Maunya jam berapa malamnya? Jam 12? Jam 12, Pak. Jam 12, Pak. Jam 12, Pak. Oke. Jam 12, Pak. Ini kalian, saya nanya deadline pada jawab semua. Tadi jawab soal gak ada yang jawab. Oke ya. Gitu ya. Jadi nanti deadline-nya sampai malam, ya silakan ya.
dikerjakan. Soalnya 2 soal aja lah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk materi tentang decrease and conquer. Ini sebenarnya seharusnya lebih detail lagi, cuman karena waktunya nggak cukup juga. Ya silakan nanti kalian coba-coba latihan sendiri ya untuk yang decrease and conquer. Khususnya yang itu tadi ya, yang binary search ya, kalian coba latihan. Oke, mungkin sampai sini. Oh ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Saya screenshot sebentar ya. Berbadan. Oke, sebentar. Screenshot minggu ke berapa ini? Minggu ke-7 ya. Oke, sudah. Oke, kalau gitu kuliahnya sampai sini saja. Dan minggu depan kalian sudah ini kan, sudah ujian tengah semester. Kemungkinan jadwalnya ada perubahan ya, nanti diinfokan lebih lanjut deh. Materinya dari awal ya, dari brute force sampai yang hari ini ya, decrease and conquer. Soalnya nanti esai ya, kurang lebih ada 3 soal. Sebenarnya tidak kurang tidak lebih ya, pas sih 3 soal. Ya nanti silakan dipelajari. Oke, ada yang mau ditanya? Ya, gimana? 3 soalnya beranak nggak, Pak? Oh iya, pasti dong. Tapi nggak banyak-banyak sih kayaknya. Berapa ya? Paling banyak 2 sih ya. Ya nanti tinggal lihat saja deh. Oke. Mau nanya. Iya, gimana? Itu soalnya tuh yang kayak latihan Bapak tadi kayak di kelas gitu, disuruh implementasiin algoritmanya atau gimana, Pak? Biasanya kalau misalkan seperti greedy gitu kan. Kalau greedy kan proses bertahapnya sampai penemuan yang optimalnya seperti apa. Terus kalau misalkan ini tadi divide and conquer atau decrease and conquer, biasanya itu proses tahapannya gimana. Jadi kalian menjawabnya bisa saja tidak menggunakan kode program, tapi step by stepnya gimana, idenya gimana. Kalau misalkan ya, berarti digambar kotak-kotak begitu ya, Pak? Bisa jadi gambar kotak-kotak tadi, yang pada saat contoh binary search tadi ya. Nah itu kan ada array, terus kalian diminta mendapatkan kesimpulan apakah suatu nilai K-nya ditemukan atau tidak. Jadi step by step-nya ditulis. Jadi tidak dengan kode program, tapi dengan step by step-nya. Berarti ada yang kayak ngedesain algoritmanya gitu ya, Pak ya? Pakai metode yang diajarkan. Bisa seperti itu. Tapi kalian nggak perlu sampai kode program, cukup penjelasannya aja, tahapannya gimana. Seperti itu ya. Makasih, Pak. Oke, iya. Kisi-kisinya itu ya, materinya yang apa ya, brute force, terus greedy, terus apa lagi, divide and conquer sama decrease and conquer ya. Soal-soalnya ya mirip seperti contoh-contoh yang ada di latihan. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada yang kuliah lagi ya setelah ini ya. Oke, kalau sudah cukup mungkin sampai sini. Jadi silakan dipelajari untuk materi UTS-nya. Semoga nanti hasilnya bagus ya. Dan nanti saya posting kuisnya di Classroom. Oke, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.